Oke, selamat pagi anak-anak kelas 10. Jadi pada pertemuan hari ini, Ibu akan menerangkan tentang karakteristik memori. Untuk materi juga sudah Ibu berikan ya minggu lalu. Oke, jadi seperti yang kita tahu, memori itu kan kalian pasti sudah familiar dengan kata memori, dimana kalau memori ini pasti identik dengan media penyimpanan ya. Nah, jadi untuk karakteristik memori ini pun juga bisa kalian baca, itu sebenarnya materinya ada di halaman 96 ya LKS kalian. Jadi bisa kalian baca langsung. Oke, di sini kita masuk ke definisi dari sistem memori. Nah, kalau di sini definisinya adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen penting di dalam suatu komputer yang berada dalam CPU. Karakteristik pentingnya diantaranya ada lokasi, kinerja, kapasitas, tipe fisik, satuan transfer, karakteristik fisik, metode akses, dan organisasi. Sekarang kita jelaskan satu-satu karakteristik memori tersebut ya. Pertama ada lokasi. Nah, lokasi itu dibagi jadi 3. Ada lokasi memori yang di CPU, ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau CPU itu dia berada dalam CPU, disebut juga register. Kalau internal itu berada di luar chip prosesor, tapi bersifat internal. Nah, kalau eksternal atau disebut juga dengan secondary itu berada di luar CPU. Nah, kalau eksternal itu tentu saja dia berada di luar CPU ya, dan diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Itu karakteristik tambahan dari memori yang sifatnya eksternal ini. Nah, memori ini, eksternal ini, tidak diperlukan dalam proses eksekusi, sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Nah, untuk mengakses memori eksternal ini, CPU harus melalui pengontrol modul atau input-output ya. Modul input-output. Berarti contohnya apa nih? Contohnya kayak flash disk. Nah, itu contoh dari memori eksternal. Contohnya lain lagi ada hard disk ya. Itu memori berada di luar CPU. Dan dia tidak diperlukan di dalam proses eksekusi ya. Nah, kalau internal ini dia berada di luar si prosesor kan. Dan ini diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi atau operasi program. Sehingga dia dapat diakses secara langsung oleh CPU kalian tanpa perlunya modul perantara ya, tanpa perlunya ada modul input output. Nah, memori ini juga sering disebut sebagai memori primer atau memori utama. Contohnya itu RAM ya, Random Access Memory. Jadi memang dia sudah ada di dalam CPU, tapi posisinya di luar si prosesor ya. Jadi nggak di dalamnya banget gitu. Kalau yang di dalam, itu baru CPU ya. Oke, itu lokasi dari memori. Kemudian ada karakteristik kedua, itu kapasitas. Tentunya satuannya adalah bit ya. Ini pasti kalian sudah familiar, istilah bit, byte itu sebenarnya sudah ada pada pelajaran sistem bilangan. Nah, kapasitas nyatakan dengan byte. 1 byte itu setara dengan 8 bit. Ya, begitu. Itu kapasitas. Kemudian ada yang karakteristik ketiga, ada satuan transfer. Nah, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dalam dan keluar dari modul memori. Satuan transfer ini ada 3 konsep satuan transfer, yaitu word, addressable unit, dan yang ketiga ada unit of transfer. Kalau word ini merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Kemudian yang kedua, kalau addressable unit ini dia pada sejumlah sistem, addressable units ini adalah word. Namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkat byte. Pada semua kasus, hubungan antara panjang A suatu alamat dan jumlah n addressable unit adalah 2A sama dengan n. Itu ya satuan transfer konsepnya. Ada unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word, yaitu disebut dengan block. Nah, ini sebenarnya lebih detailnya pelajarannya tuh ada ya, pelajaran tentang memori-memori, bagaimana proses transfernya, itu ada.
Kemudian yang keempat itu ada metode akses. Nah ini ya, terdapat 4 jenis metode akses, ada sequential access, direct access, random access, dan asosiatif. Nah ini kalau keterangannya, sequential access ini itu bisa kalian lihat di halaman 97, karena cukup banyak ya karakteristik dari masing-masing metode akses ini. Silahkan dibaca saja. Nah, di sini ada metode sequential access dan direct access dipakai pada memori pembantu. Sementara metode random access dan asosiatif dipakai pada memori utama. Berarti kalau memori utamanya ya seperti ini ya, contohnya tadi itu internal ya, memori internal. Kalau yang dia sekunder atau memori pembantu itu yang eksternal, berarti eksternal yang tadi ya. Oke, kemudian ada kinerja. Kinerja dari memori terdapat 3 buah parameter untuk kerja, yaitu ada access time, memory cycle, dan transfer rate. Kalau access time itu adalah waktu akses. Nah, kalau bagi RAM ya, random access memory yang merupakan memori internal, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Sedangkan bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Nah, itu bisa kelihatan ya bedanya ya. Kalau yang RAM dia akan menggunakan operasi baca tulis. Sedangkan kalau non-RAM ya, contohnya seperti tadi ada eksternal atau secondary memory. Waktu akses itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Jadi jangan kalian kira kalau di flash disk itu ada mekanismenya dalam proses penyimpanan, yaitu ada alamat-alamatnya. Misalnya seperti kalian punya locker. Tentunya locker itu adalah tempat untuk naruh barang-barang kalian. Misalnya kalian pergi berenang gitu di kolam renang yang disewain, terus ada locker di sana, atau kalian pergi ke perpus yang dia perpustakaannya itu ada lockernya untuk nitipin barang-barang kalian. Nah itu tentunya tiap-tiap blok atau bilik itu punya areanya masing-masing ya, punya areanya masing-masing, punya biliknya masing-masing. Nah memori juga sama seperti itu. Jadi dia ada pengalamatannya, misalnya kita ibaratkan atau analogikan seperti locker tadi itu. Ada nomor 1, locker nomor 1, locker nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan tiap-tiap locker itu pasti punya areanya sendiri ya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada cycle time. Waktu siklus itu adalah waktu akses ditambah dengan waktu transfer hingga sinyal hilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Nah, itu waktu siklus atau cycle time. Nah, ini ya, memory cycle itu sama dengan cycle time atau waktu siklus. Kalau ada transfer rate, laju pemindahan. Transfer rate adalah kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Nah, itu ada laju pemindahan dan itu juga ada waktunya ya, proses hitung-hitungannya. Cuman kita tidak akan membahas itu di sini. Kita tidak lebih detail membahas tentang hitung-hitungan pada kinerja dari suatu memori. Oke, lanjut. Ada tipe fisik ya, yang ke-6. Tipe fisik sendiri, memori utama dikemas dalam sebuah chip. 2 jenis yang umum digunakan saat ini adalah memori semikonduktor dan memori yang menggunakan teknologi LSI. Dan ada memori permukaan magnetik ya. Ini harusnya memori permukaan magnetik. Sorry. Nah, ini bisa kalian ganti ya. Ini harusnya memori permukaan magnetik. Loh, kayak ini kan nggak ada bedanya ya. Nah, kalau memori semikonduktor, ini adalah memori yang banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Sementara kalau memori permukaan magnetik, itu memori yang digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik. Jadi kalau semikonduktor itu untuk memori internal, memori permukaan magnetik itu untuk memori eksternal. Nah, itu untuk tipe fisiknya. Kemudian ada karakteristik fisik. Nah, karakteristik fisik dari memori itu ada 2 juga.
Ada memori volatil dan memori non-volatil. Ada memori erasable dan non-erasable. Jadi dari istilahnya aja sudah kelihatan. Kalau volatil dan non-volatil itu, kalau volatil itu adalah informasi akan rusak secara alami atau hilang bila daya listriknya dimatikan. Kalau non-volatil, sekali informasi direkam, akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Nah, ini pada memori ini daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Memori permukaan magnetik adalah non-volatil, memori semikonduktor dapat berupa volatil atau non-volatil. Jadi, kalau ini vol ya, kalau kalian lihat di sini ada kata vol, berarti dia berkaitan sama listrik ya. Jadi kalau volatil itu dia akan hilang bila daya listriknya dimandikan. Jadi dia akan rusak secara alami bila tiba-tiba nih daya listriknya itu dimatikan. Sementara kalau non-volatil itu dia tidak akan hilang. Jadinya data yang setelah kalian buat itu dia akan otomatis terekam ya atau tersimpan. Jadi dia tidak akan rusak atau tidak akan hilang. Itu non-volatil. Nah, kalau contohnya di sini dikatakan bahwa memori permukaan magnetik adalah non-volatil. Berarti contohnya seperti flash disk, terus hard disk kalian itu adalah non-volatil ya. Jadi dia tidak berpengaruh sama daya listrik kan. Coba aja misalnya kalian udah nyimpen tuh ke flash disk kalian, tiba-tiba mati listrik. Misalnya pakai komputer, tiba-tiba mati listrik. Tentunya data kalian akan masih tersimpan di dalam flash disk ya. Itu ya non-volatil. Jadi tidak akan dirusak oleh listrik. Sementara kalau dia yang volatil itu memorinya contohnya memori semikonduktor ya, seperti yang tadi yaitu RAM. Jadi dia adalah memori yang ada di dalam chip prosesor. Oke, sudah karakteristik sekarang. Ya, jadi kita sudah bahas tentang karakteristik memori. Jadi untuk pertemuan berikutnya, oh ya tadi lupa yang jelaskan yang memori erasable dan non-erasable ya. Jadi kalau erasable itu dia artinya memori ini dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Kalau dia non-erasable berarti nggak bisa dihapus ya. Nah ini bisa kalian lihat di halaman 98 ada hierarki memorinya. Contoh dari memori erasable ini adalah misalnya memori semikonduktor yang tidak terhapuskan dan non-volatil adalah ROM ya. Contohnya ROM, random read only memory gitu. Oke, jadi itu tadi ya tentang karakteristik memori. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke memori semikonduktor random access. Jadi nanti ada lagi penjelasannya ke belakangnya tentang apa aja itu memori-memori semikonduktor, jenis-jenisnya itu apa saja. Oke, jadi sekian penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahami. Selamat belajar dan terima kasih.